Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke lah. Ya, perkenalkan Ibu Melva Nabitupulu, mahasiswa BPG tahun 2022 kategori 1. Jadi, Ibu mau mengadakan praktek realnya. Oke lah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Kita satukan hati kita, mari kita bersama yang merupakan yang kita Yesus Kristus diselamatkan yang amin. Amin. Terima kasih ya. Oke. Nah, Ibu absen dulu ya. Hujan kali ya. Angrita, Ave, kemudian Angel, Billy, Christian, Sientina, Delphi, Sonia, Sultan, Wanda. Oke. Nah, supaya kita semangat karena pagi ini kan begini hujan. Bangkit dulu berdiri. Kita bernyanyi. Satu nusa, tegak semua. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita. Apa masih ingat kamu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Yaitu tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Siapa dulu yang mau jawab? Apa itu klasifikasi? Iya. Berdiri. Salah satu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Oke, benar itu? Iya. Nah, apalah tujuan klasifikasi? Ya. Tujuan klasifikasi itu yang pertama dapat mengetahui pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua dapat mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga dapat mengetahui makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dengan lebih mudah. Oke. Ya, tujuannya secara globalnya mempersempit pokok bahasannya ya, mempersempit dia ruang lingkupnya. Nah, itu tujuannya. Sekarang apalah manfaatnya? Siapa dulu yang mau jawab? Apa manfaat? Oke. Manfaat klasifikasi adalah memudahkan orang mengenali hewan melalui morfologi dan bedakan jenisnya. Iya, tepuk tangan dulu untuk mereka. Namanya sudah dipersempit, berarti mempermudah kita kan untuk mempelajarinya kan? Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran
pembelajaran kita, yaitu tentang virus. Masih ingat kejadian di penghujung tahun 2019? Apa itu? Virus corona yang membuat kita nggak bisa beraktivitas, iya kan? Maret itu di Wuhan terjadi ya virus corona ya. Jadi di Indonesia itu dinyatakan mulai bulan Maret. Maka mulai bulan itu kita nggak bisa beraktivitas, sekolah dinonaktifkan. Jadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, apa? Kamu pastinya pengen sehat semua kan? Iya, bagaimana caranya supaya sehat? Jagalah tubuhmu. Dengan apa? Dengan cara memakan makanan sehat dan menjaga pola hidup sehat. Ya, tidur yang teratur supaya terhindar dari apa yang namanya virus. Oke. Nah, sebelum pemutaran video ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Sebelum putar video, Ibu mau jelaskan dulu. Sebenarnya Bu, apa tujuan pembelajaran kita? Kan gitu ya? Yang pertama, kamu bisa menganalisis bagaimana struktur tubuh virus itu. Yang kedua, kamu bisa menganalisis bagaimana cara reproduksi atau replikasi virus. Baru yang ketiga, kamu bisa menganalisis apa sih peran dari virus terhadap kehidupan manusia. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tayangkan video, ya, sebelum Ibu tayangkan video, tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD ini permasalahan yang ada pada video. Ya, jadi nanti apa sih virus itu? Ya kan? Bagaimana struktur tubuh virus? Bagaimana cara penyebarannya? Ya kan? Terus apa peranannya? Sudah? Itulah yang mau kamu perhatikan di sana sebagai pertanyaan pemantiknya untuk menggugah berpikir kamu. Oke, kamu amati videonya, ya. Silahkan putar videonya. Sudah? Oke. Nah, sekarang kamu kerjakan ya masalah yang ada pada LKPD supaya cepat cara kerjanya. Setiap satu soal itu untuk 2 orang. Jadi setelah itu kalian kombinasikan jawabannya, kalian diskusikan, baru kalian tuangkan. Sudah? Sudah jelas? Iya. Oke.
nomor 1, nomor 2, nomor 3. Setelah itu kalian diskusikan, baru tuliskan di LKPD. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak ada? Jelas ya instruksi yang di LKPD ya? Oke. Oke, udah bisa? Loh, waktunya 5 menit lagi ya, Ibu kasih ya ke depannya ya. Kelompok berapa yang sudah? Waktunya 5 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Sudah? Waktunya selesai. Ya, sekarang saatnya presentase kelompok 1. Ya, oke, dengarkan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Nah, setiap kelompok kamu dengarkan apa yang mereka paparkan. Nanti kalau ada masukan itu artinya apa yang enggak mereka tahu, kamu berikan informasi. Kemudian kritikan, artinya apa yang mereka jelaskan enggak sesuai dengan yang kamu tahu. Oke ya, jelas ya? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Faida Sijang. Perkenalkan, nama saya Glenn John. Bakteri menjadi propaga. Bakteri beretika secara normal bagi propaga dan mewariskan pada sel anak. Banyak pembelajaran menghasilkan koloni bakteri yang kering. Sekian dari hasil presentasi kami, jika ada yang ingin bertanya akan persilakan. Ya, dari hasil presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Yang penjelasan nomor 2 kurang jelas. Oh, penjelasan nomor 2. Buatkan suaranya. Pertama, dari siklus DNA. Faga menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA. Baru ke DNA faga meningkat ya. Pertengahan itu baru DNA faga baru dan protein disintesis dan disusun menjadi faga. Sel litis melepaskan faga. Oke. Oke, sekian. Ya, akhir. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kami persilakan kelompok 2. Ayo, coba. Ya, pertanyaannya. Oke, nah, menurut kalian hasil presentasi mereka berarti sudah oke ya? Iya, apa itu strukturnya udah tadi kan dipaparkan mereka kan ada kepala, ya kan? Kemudian ada kapsidnya, ekornya 100 ekor. Udah, kemudian tahapannya ada lisogenik, ada lisis, ya. Kemudian peranannya yang pertama itu HIV tadi, kemudian bukan HIV. Ada tadi apa? Influenza, kemudian virus corona, baru iya. Oke. Iya. Karena presentasi mereka sudah bagus, ya kan? Jadi kita berikan applause buat kelompok 2. Pada pennya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Ya, silakan. Apa keundangan dari DNA dan sebutkan apa yang dimaksud dengan DNA. Kita sebutkan manfaat. Apa itu DNA? Kepanjangannya kan? Nah, apa manfaatnya? Ya, silakan. Kepanjangan dari DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid, dan DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Manfaat DNA untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Iya, oke, udah?
kata kamu. Julia. Semangat Julia. Ya, kita lempar ke audiens. Ada yang bisa jawab? Ya, Alfonso. Sendiri. Menurut saya virus dikatakan bisa hidup karena dia memiliki DNA dan dapat menjangkiti sel yang lain. Dia disebut benda mati karena dia tidak memiliki kemampuan untuk hidup sendiri sehingga dia menjangkiti sel-sel lain. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Alfonso. Jawab. Oke, akan duduklah. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ana. Oke. Nah, karena diskusi kita sudah berakhir, maka Ibu mau tanya dulu. Ya kan? Apalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang materi virus? Siapa dulu mau jawab? Apa kesimpulan yang bisa? Oke, ini dulu ya. Ya, silakan. Dari pelajaran ini kita sudah mulai apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme yang beraktivitas dalam sel mati. Kita juga tahu bahwa virus membawa virus ini. Namun virus ini dibutuhkan untuk mengoperasikan DNA. Betul virus mempunyai kepala, leher, hidung, dan ekor. Virus juga dapat dilihat dari mikroskop dan teknologi tinggi. Dan reproduksi virus adalah dengan cara replika atau perpanjangan diri. Menurut saya virus adalah organisme mikroskopik yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Virus dapat menjangkiti tubuh makhluk hidup melalui sel. Virus umumnya berukuran 10 nanometer sampai 300 nanometer. 1 nanometer setara dengan 10 pangkat 6 mm. Cara reproduksi virus dikenal sebagai proliferasi. Cara tahapannya adalah dengan absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan lisis. Terdapat 2 cara dalam reproduksi virus, yaitu cara litik dan lisogeni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, ya, itu kesimpulan dari mereka. Oke lah. Nah, Ibu akan simpulkan apa itu virus. Dan pernah dengar slang? Nanti malam dia akan konser. Ya, pernah dengar ya slang-slangnya? Ada lagunya tentang virus ini. Kalau pernah dengar, aku nggak mau menjadi virus. Ya kan? Yang menyakitimu. Katanya. Nggak pernah dengar? Iya, virus. Slang aja udah bilang loh, virus nggak mau menyakitimu. Karena memang virus itu siapa kan gitu kan? Virus itu siapa? Apa itu virus? Virus adalah apa spidol? Ada spidol? Virus adalah mikroorganisme. Tapi dia bukan sel loh. Dia bukan sel. Kenapa dia bukan dikatakan sel? Kan gitu kan? Karena dia nggak memiliki organel-organel sel. Makanya dia nggak dikatakan sebagai sebuah sel. Kalau dia memiliki organel-organel sel, pasti dia disebut sebuah sel. Tapi virus tidak. Tapi Bu, kenapa bisa virus itu benda atau makhluk hidup? Alasannya tadi. Kenapa dia bisa makhluk hidup? Karena bisa dia bereproduksi atau memperbanyak diri. Itu ya. Apa tadi virus? Bukan sebuah sel. Ukurannya sangat
pertama ada lisis, yang kedua ada lisogenik. Apa perbedaannya lisis dengan lisogenik? Nah, kalau lisis ini terjadi pemecahan dinding sel inang, pecah sel inang. Kalau lisogenik nggak terjadi pemecahan sel inang. Loh, kok bisa Bu? Kan gitu ya? Nah, kenapa bisa dia terjadi pemecahan dinding sel inang? Karena sel inangnya itu lemah imunnya. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa dia nggak bisa pecah dinding sel inangnya? Karena kuat sel inangnya itu, imunnya loh. Ibaratnya gini, walaupun ada virus berseliweran di sini, kalau imun kita itu kuat, ya kan? Pastinya kita nggak sakit. Ya? Tapi kalau ketika kita lemah, itulah kita sakit. Itulah lisis, terus ketahuan gejalanya, tampak kita sakit. Sudah ya? Apa perbedaannya lisis dengan lisogenik? Lisis pecahan dinding sel inang. Lisogenik tidak terjadi pecahan dinding sel inang. Tapi lisogenik bisa berubah menjadi lisis. Ya, makanya tadi di kegiatan 2 itu kan dia kan siklusnya gini ya, bisa kembali dia ke lisis. Iya kan? Bisa ya? Nah, itu tadi alasannya saat sel inang menjadi lemah. Tahapannya apa? Sama nih, kalau kamu misalnya suka sama seseorang. Karena suka sama seseorang ya? Pastinya nggak langsung kamu bilang, aku cinta padamu. Enggak kan? Enggak kan? Nanti ngaku dia. Pasti kau adakan pendekatan. Virus pun seperti itu loh. Jadi jago juga virus. Didekati sel inangnya. Sudah? Itulah pada fase absorpsi. Itu kan fase yang pertama di lisis kan? Iya kan? Absorpsi. Didekati, disempelkan dia. Nah. Kalian tadi menjelaskan ya. Ini siklus lisis. Sudah? Nempel dia virusnya di sini. Sudah? Nempel virusnya. Kemudian itu ditahan absorpsi. Kedua, kalau sudah dia menempel, pastinya ada tujuannya kan? Iya Bu. Iya. Dimasukkannya lah materi genetiknya tadi. Dimasukkan materi genetik ke dalam sel inang. Sel inangnya siapa Bang? Bakteri. Sudah? Oke. Setelah dimasukkan ya, baru dia akan menguasai mesin metaboliknya. Sudah? Jadi mesin metabolik dari bakteri itu dibawa kendali dari virus. Maka virus sesuka hatinya lah. Maka dibentuklah bagian-bagian tubuh virus. Ini tadi. Ini. Dibentuklah bagian-bagian tubuh virus. Sudah? Dibentuk bagian-bagian tubuh virus. Itu pada tahapan replikasi atau sintesis. Sudah jelas tahapannya ya? Tadi absorpsi. Kemudian penetrasi atau infeksi. Kemudian dia sintesis. Sudah? Nah, sintesis. Ini dibentuk bagian kepalanya, ekornya, serabut ekor itu dibentuk pada tahapan sintesis. Baru terakhir dirakitlah dia. Dibentuk menjadi sebuah virus baru. Ini perakitan. Ini kan seperti virus baru ya. Oke, dimatangkanlah dia. Terakhir dia pecah. Inilah pecah. Ini keluarlah dia dan siap menyerang sel inang lainnya. Oke ya? Sudah jelas ya? Sudah ya? Oke. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu ada lisogenik. Tadi lisogenik tidak terjadi pemecahan dinding sel inang. Tidak terjadi pemecahan dinding sel inang. Tahapannya apa? Yang beda sama dia siklusnya tadi. Bedanya di mana? Habis dia yang pertama tadi absorpsi. Yang kedua ada penetrasi. Baru di lisogenik ada fase penggabungan namanya.
Tadi absorpsi, penetrasi, kemudian sintesis, baru perakitan, kemudian ada lisis. Oke? Nah, di lisogenik ini absorpsi, lisogenik, absorpsi, kemudian penetrasi, baru sebelum sintesis ada dia namanya fase penggabungan. Bagaimana penggabungan itu? Penggabungan adalah dalam inilah tadi DNA-nya, sudah. Ini DNA virus. Ini digabungkan kemana? Ini virus, ini bakteri. Jadi dia dalam satu ini materi genetik ini ada dijumpai dua materi genetik, yaitu materi genetik virus dan bakteri. Sudah? Itulah namanya propak. Sudah? Nah, baru habis penggabungan masuklah ke sintesis, baru perakitan, baru lisis. Nah, oke. Sekarang apa sih peranannya? Virus itu pada umumnya tidak menguntungkan karena artinya racun. Racun gak ada menguntungkan kan? Enggak kan? Iya. Nah, peranannya paling kalau dia sudah dilemahkan, itulah yang kita sebut dengan vaksin. Oke? Nah, yang merugikan banyak pada tumbuhan, yaitu menyebabkan tobacco mozaik pada tumbuhan tembakau, yaitu tobacco mozaik virus. Sudah? Kemudian pada jeruk citrus blade floyd kepada tumbuhan. Pada hewan apa dia? Ada mouth and disease pada sapi, penyakit mulut dan kuku itu loh. Sudah? Kemudian ada rabies. Kemudian apalagi pada manusia banyak ya, HIV, AIDS, baru yang keren corona. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Apalah itu lisogenik? Siapa bisa lisogenik? Apa tadi lisogenik? Iya. Lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun virus genetisik ke dalam kromosom inang. Proses integrasi tersebut dinamakan Oke, lisogenik itu ya. Oke, siapa lagi yang lisis? Lisis. Apa itu tadi lisis? Apa itu tadi lisis? Iya. siklus lintik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Iya, pemecahan dinding sel inang. Oke. Nah, apa itu? Bagaimana struktur tubuh virus? Ya, siapa dulu? Struktur tubuh virus. Ya. Di kepala Bu, ada di situ ada DNA di dalam yang dibungkus oleh kapis, dan di situ ada seluruh ekor yang menghubungkan kepala. Di situ itu ada leher Bu, di ekor ada lempeng serabut ekor yang letakkan resepsi dan dasar dan jarum penutupnya. Oke. Ya, itu ya struktur tubuh virus. Nah, saudara, peranannya apa? Si Rido dulu, peranannya. Virus menyebabkan tadi. Virus memiliki peran dalam kehidupan baik itu menentukan maupun merugikan. Perannya menentukan misalnya berperan dalam pembuatan interferon, proyek vaksin, perlawanan bakteri, antitoksin. Peranan virus yang merugikan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, terima kasih. Oke. Nah, jadi kita sudah selesai materi kita tentang virus. Sekarang mau tanya, setelah kamu mempelajari, setelah kita pelajari, ya, apalah manfaatnya kamu belajar? Iya.
dari pembelajaran yang saya temukan, yaitu saya bisa menemukan bahwa apa itu virus, struktur virus, peran virus, manfaat virus, struktur virus, yaitu sebuah rangkaian yang menggunakan virus dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih buat replay. Ya. Setelah belajar virus, yang saya dapatkan yakni bahwa virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertanding. Mikroorganisme ini menemukan inang untuk bereproduksi termasuk melalui sel tubuh manusia. Salah satu ciri virus yaitu yang ukurannya yang sangat bersifat kecil. Secara umum struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian yaitu kepala, itu, ekor, dan kapsid. Jenis virus antara lain yang pertama virus DNA, yakni contoh virusnya cacar, hepatitis, dan virus lain-lain. Yang kedua virus RNA, yaitu contoh virusnya HIV, influenza, dan lain-lain. Dampak virus ada positif dan ada juga negatifnya. Salah satu dampak positif yakni pada bidang kesehatan. Oke ya. Jadi manfaat kita belajar ini berarti kita harus tahu menjaga diri kita supaya kita sehat, ya kan? Ya. Yang seperti Ibu bilang tadi harus tahu jaga diri. Kenali karakteristiknya baru kamu tahu jaga diri. Oke? Mana kelompok? Satu orang. Tangannya ya, tapi deh. Namanya juga ibu. Alfonso. Namanya. Mana yang tapi deh? Alangkah nomor tanya. Soal supaya kamu kerjakan. Lebih ke macam-macam. Waktunya hanya 2 menit saja. Oke. Nah, waktunya sudah selesai. Oke, silakan ya. Supaya kita akhiri pembelajaran kita. Satu orang Ibu minta untuk menutup berdoa. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami dan kepulauan Tuhan yang Tuhan kami jelas yang belajar mengumpulkan kami berkah bisa menemukan yang tidak kami sehat dan Tuhan membuka kami dan mengikut dan rumah bangunan dan datang mereka yang nama anak sudah ini. Amin.